Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 743. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sebelumnya, itu adalah buku kuno yang menghalangi dampak kesadaran dari Dewa Kehancuran. Kalau tidak, hanya pukulan itu jiwa Kincen akan hancur. Kemudian Kincen tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan pohon iblis 10.000 alam. Apa? Saat ini Master Pedang Abadi dan Qiongxian masih sedikit bingung. Setelah beberapa saat mereka kembali sadar, dan kemudian mereka sedikit terkejut. Tentakel-tentakel hitam yang tak terhitung apa yang baru saja Anda perlihatkan. Sepertinya itu adalah kekuatan ras iblis. Baik Master Pedang Abadi dan Qiongxian mereka tertegun. Jika Kincen adalah klan iblis, maka dua senior itu memang harta ras iblis, tetapi harta iblis itu telah dikorbankan oleh junior. Dan junior adalah darah manusia murni. Tolong kedua senior untuk jangan khawatir, kata Kincen. Dia tahu apa yang mereka berdua khawatirkan dan segera menjelaskan. Mendengar itu Master Pedang Abadi dan Qiongxian hanya menghela napas panjang. Faktanya mereka juga dapat melihat bahwa Kincen adalah ras manusia yang nyata. Tetapi Chen Sisi agak aneh. Jelas, Chen Sisi berdarah manusia, tetapi tampaknya telah menguasai beberapa aturan iblis yang menakutkan. Tetapi dalam situasi sebelumnya, mereka tidak punya pilihan sama sekali. Sepertinya dunia telah semakin maju. Kami berdua memang sudah tua. Master Pedang Abadi dan Qiongxian saling memandang dengan senyum masam. Tetapi ini juga membuat mereka sangat senang. Setidaknya krisis sudah teratasi dan mereka berdua juga bisa pergi dengan selamat. Keduanya saling memandang, berpelukan, tersenyum satu sama lain, dan sisa jiwa di tubuh mereka memancarkan cahaya redup. Dan mereka jelas akan memasuki kondisi transmutasi, menyatu dengan aturan langit. Sejak saat itu, mungkin mereka berdua benar-benar akan menghilang dari dunia ini. Tetapi tidak ada kebencian dalam diri mereka berdua, hanya kenyamanan saat bersama. Dua senior, mungkin junior punya cara untuk menjaga dua sisa jiwa Anda tetap hidup, kata Kincen dengan tiba-tiba. Apakah kamu punya cara? Master Pedang Abadi dan Qiongxian tertegun. Kincen mengangguk. Menurut pendapatnya, Cakram Gyokian-kun dapat mempertahankan sisa-sisa jiwa Dewa Kehancuran dan juga sisa jiwa Dewa Yama, serta sisa-sisa jiwa penguasa Pedang Abadi dan juga Qiongxian. Di bawah kekuatan waktu, itu bisa dipastikan sisa kekuatan jiwa mereka berdua tidak akan mati, tetapi hanya dipertahankan. Namun jika Anda ingin menyembuhkan jiwa yang tersisa dengan kekuatan Kincen saat ini, itu sama sekali tidak mungkin melakukannya. Maksudmu, apa yang kamu gunakan untuk menjebak Dewa Kehancuran barusan? Ternyata itu adalah harta dunia kecil. Dalam harta itu, ada kekuatan usia yang kuat, yang dapat membuat sisa jiwa kita tertidur tanpa mati. Master Pedang Abadi dan Qiongxian terkejut, dan mereka benar-benar terkejut dengan kata-kata Kincen. Setelah sekian lama, kedua orang itu pulih, dan setelah saling memandang, mereka berdua tersenyum pahit. Tidak perlu lagi alih-alih berlama-lama dan tertidur lelap. Tetapi pada akhirnya mungkin Qiongxian dan saya akan mati juga. Sekarang kami berdua telah memenuhi keinginan kami. Tidak ada lagi yang penting, kata Master Pedang Abadi. Master Pedang Abadi, senior Qiongxian. Meskipun Anda hanya bisa tidur di dalam harta karun junior, namun mungkin suatu hari nanti, ketika junior memiliki kekuatan yang cukup, junior pasti akan menemukan tubuh baru untuk kedua senior dan membiarkan kedua senior untuk bangkit lagi, kata Kincen. Ini, Master Pedang Abadi dan Qiongxian saling memandang dan mereka berdua diam. Bahkan jika mereka adalah guru suci puncak, mereka akan melihat hidup dan mati sepanjang hidup mereka. Dan mereka mungkin hidup di luar hal-hal itu. Siapa yang ingin mati? Pada akhirnya Master Pedang Abadi dan Qiongxian membuat keputusan menerima kebaikan Kincen
memasuki cakram Gyeokyeon Kun, lalu tertidur di bawah segel pohon iblis 10.000 alam dan kekuatan waktu. Sebelum mereka tertidur, keduanya hanya memiliki satu permintaan, yaitu membiarkan Qinchen menghancurkan altar dewa yang sunyi dan membiarkan formasi besar yang mengorbankan makhluk hidup itu dihancurkan. Tanpa mengingatkan mereka, secara alami Qinchen akan melakukannya. Altar jahat seperti itu secara alami tidak akan dibiarkan terus ada. Jika kamu ingin menerobos altar ini, kamu harus mengontrol pot tanah liat ini terlebih dahulu. Qinchen kemudian mendesak pohon iblis dari 10.000 alam dan menjerat pot tanah. Meskipun dewa kehancuran telah ditekan olehnya, dia masih dengan hati-hati membaptis pot tanah dengan pohon iblis 10.000 alam sebelum dia mulai mengorbankannya. Boom! Jejak kekuatan jiwa dituangkan ke dalam pot tanah. Kali ini, apa yang Qinchen rasakan bukan lagi bayangan altar, tetapi serangkaian larangan yang mengerikan. Itu adalah larangan dari pot tanah ini. Pot tanah ini adalah harta karun teratas, bahkan dengan basis kultivasi Qinchen sekarang itu tidak dapat disempurnakan dalam waktu yang singkat, dan hanya dapat dibubarkan secara perlahan dengan kekuatan Yuan Suci dan jiwa. Kalau begitu, pelan-pelan aku akan menyempurnakan pot tanah liat ini. Dan Chen Sisi menilai dari transformasi dalam tubuh Chen Sisi, jika dia ingin menerobos ranah suci surgawi, saya khawatir tidak mungkin menyelesaikannya dalam waktu yang singkat, butuh waktu yang lama. Meskipun Chen Sisi berbaris menuju ranah suci surgawi, bagaimanapun juga, Chen Sisi tidak seperti Qinchen, karena kekuatan yang ditanamkan oleh Qiongxian, rubah peri berekor 9. Chen Sisi telah memasuki ranah suci surgawi dalam satu gerakan. Dia membutuhkan banyak waktu untuk berubah. Memikirkan hal ini, Qinchen langsung membawa Chen Sisi ke dalam cakram Gyeokyeon Kun dan kemudian melonjak dengan aura pena suci kuno tingkat guru suci dan kemudian mengubah tubuh Chen Sisi. Saat ini Qinchen sendiri mendesak aturan waktu untuk mempercepat mengolah pot tanah liat dengan kecepatan 1:50. Qinchen membuat segel, tiba-tiba pot tanah liat itu mulai berubah menjadi cahaya yang luar biasa kuat dan Qinchen mulai berlatih sedikit. Aura kuno yang tak berujung bertahan dan tubuh fisik Qinchen meningkat pesat. Ketika aku mengorbankan dan memurnikan pot penelan langit ini, aku akan memasukkan harta ini ke dalam limpaku dan menjadi 5 rahasiaku. Selain itu, dengan transformasi aura kuno kehancuran ini, tubuh fisikku akan menjadi sakramen kuno dan kekuatan pertahananku akan meningkat 10 kali lipat. Satu-satunya masalah saat ini adalah pena suci kuno. Ketika aku menerobos ranah suci surgawi, energi suci kuno yang perlu aku konsumsi pasti sangat besar. Jika aku menelan pena suci kuno kelas guru suci di cakram Gyeokyeon Kun, itu pasti akan menghabiskan stoknya dan bahkan memengaruhi pertumbuhan pohon iblis dari 10.000 alam dan juga stabilitas cakram Gyeokyeon Kun. Kata Qinchen, saat ini dia merasa sakit kepala. Masalah terbesar Qinchen sekarang adalah pena suci kuno yang tidak cukup. Lupakan saja, mari kita murnikan pot tanah liat ini terlebih dahulu. Kata Qinchen, dia merasakan kekuatan tubuh fisiknya terus meningkat. Dan aura kuno yang tak terbatas membaptis tubuh fisiknya. Tingkat kultivasinya tidak pernah menembus, tetapi kekuatan fisiknya telah lama melampaui banyak ahli suci surgawi. Sekarang jika dia bertarung melawan Jue Xingtian lagi, dia akan lebih percaya diri. Singkatnya, Qinchen berhasil memurnikan pot tanah liat itu atau disebut juga pot penelan langit. Saat ini Qinchen bisa saja mengintegrasikan pot penelan langit ke dalam limpanya dan kemudian menerobos ranah suci surgawi. Akan tetapi Qinchen tidak melakukannya karena sekarang dia kekurangan pena suci kuno. Jue Xingtian, ya, dia adalah ahli kuat dari alam roh kematian. Dia datang ke reruntuhan kuno yang sunyi ini. Dia pasti membawa pena suci kuno di tubuhnya. Kata Qinchen, dia tiba-tiba tersenyum dingin. Dengan basis kultivasi saya saat ini, bahkan jika saya belum menerobos ranah suci surgawi, saya tidak perlu lagi takut dengan Jue Xingtian ini. Pergi keluar, ayo temukan Jue Xingtian, kata Qinchen. Setelah mengatakan itu, Qinchen tidak ragu lagi. Dia keluar dari cakram Gyeokyeon Kun dan segera pergi ke gua di luar altar. Kemudian Qinchen melihat pemandangan yang luar biasa. Jue Xingtian ini sebenarnya berada di luar gua. Boom! Di luar gua ada aura kuno liar yang mengerikan. Jue Xingtian melayang di aura kuno liar ini.
Cahaya terang bersinar di tubuhnya. Aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan itu bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Apakah dia menerobos tahap tengah alam suci surgawi? Tidak, ini mungkin hanya dekat, kata Qin. Dia merasakan aura Jue Xingtian yang hampir persis sama dengan tahap tengah alam suci surgawi. Tetapi tingkat kultivasinya belum sepenuhnya menerobos. Bagus, dia belum sepenuhnya menerobos, kata Qin. Dia menghela napas lega. Dan di saat Qin melihat ke arah Jue Xingtian, saat ini Jue Xingtian juga melihat ke arah Qin. Hahaha. Hati Jue Xingtian dipenuhi dengan kejutan. Tubuhnya tiba-tiba berdiri, dan kekuatan tak terbatas meletus dari tubuhnya. Matanya terbuka. Pembaptisan kekuatan kuno telah membuat kekuatannya menjadi gila. Bocah bau, auramu lebih kuat. Mungkinkah kamu mendapatkan harta di dalam? Hahaha. Tetapi sayang sekali, semua harta yang kamu dapat pada akhirnya akan jatuh ke tanganku, kata Jue Xingtian. Dia meraung liar dan langsung menjelma menjadi Algojo Xingtai. Seketika bayangan hantu Xingtai muncul di depannya, menebas dengan keras ke arah Qin. Dia ingin membunuh Qin dengan satu pukulan dan memanfaatkan kesempatan itu. Ingin membunuhku, terlalu naif, Jue Xingtian. Aku khawatir kamu masih belum tahu situasi apa yang sedang kamu hadapi, kata Qin. Pedang tanpa nama tiba-tiba muncul di tangan Qin, dan niat membunuh dari pedang telah menyapu. Tabrakan dua seni bela diri itu menyebabkan serangkaian ledakan spasial, dan kekuatan yang dihasilkan mengguncang seluruh gua dengan gemuruh. Di bawah satu pukulan ini, kedua belah pihak seimbang. Apa? Anda beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di balik portal ini, apa yang kamu dapatkan? Kata Jue Xingtian. Dia menunjukkan wajah kaget. Ayo, datang lagi. Memanfaatkan momen terkejut Jue Xingtian, Qin melambaikan pedang tanpa nama di tangannya dan menggunakan suasana yang abadi. Trik abadi dari Master Pedang Abadi dirilis. Suasana destruktif Qin hanyalah permulaan, tetapi itu telah menunjukkan aura kekuatan abadi. Boom! Perisai Yuan suci di tubuh Jue Xingtian meledak, dan aura kuno yang tak berujung mendidih. Dia tiba-tiba diledakkan, dia mendengus dan darah keluar dari sudut mulutnya, dan dia terluka. Sial. Nah, apakah menurutmu jika kamu mendapatkan warisan, kamu bisa memenangkanku? Teknik Xingtian rilis, kata Jue Xingtian. Dia meraung. Umurnya dibakar. Dia sekali lagi memainkan Xingtian Jue-nya sendiri, dan dia mati-matian menghadapi Qin. Namun serangan Jue Xingtian itu dengan mudah diblokir oleh pertahanan Qin. Melihat itu, mata Jue Xingtian membelalak dan dia sangat terkejut. Apa, bagaimana pertahananmu bisa begitu kuat? Bahkan jika itu adalah tahap tengah alam suci surgawi yang kuat, itu pasti akan terluka parah di bawah pukulan saya sebelumnya. Tetapi kamu tidak terluka. Setelah memasuki portal itu, warisan apa yang kamu dapatkan? Kata Jue Xingtian. Dia menjadi gila. Dengan pukulan terkuatnya sebelumnya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melukai Qin. Lalu bagaimana dia bisa bertarung? Jue Xingtian tidak tahu bahwa pertahanan fisik Qin tidak terkalahkan di gua yang penuh dengan suasana abadi ini. Jue Xingtian, bahkan pertahanan fisikku tidak bisa kamu hancurkan. Kamu sangat lemah, lalu bagaimana kamu bisa melawan? Kata Qin. Dia langsung keluar. Selanjutnya giliranku. Niat pedang abadi. Qin kemudian menunjukkan niat pedang abadinya di saat ini. Tiba-tiba cahaya pedang yang sepertinya dapat menembus kegelapan tak berujung langsung menghantam tubuh Jue Xingtian. Apa? Jue Xingtian menjerit. Tebasan pedang yang dalam muncul di dadanya dan darah melonjak. Jika bukan karena Qin mengurangi kekuatannya, Jue Xingtian ini pasti akan terbelah menjadi dua di bawah pedang sebelumnya. Tidak, aku harus pergi, kata Jue Xingtian. Dia berkata dengan ngeri. Dia berbalik dan hendak melarikan diri. Dan di saat yang sama dia juga mengirim pesan untuk meminta bantuan. Namun pada saat ini Qin tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Dia langsung meraih Jue Xingtian di tangannya dan langsung memasukkan Jue Xingtian ke dalam cakram Gyo Qiankun. Jue Xingtian, di tangan pemuda ini kamu tidak perlu berjuang. Jangan khawatir, pemuda ini tidak akan membunuhmu. Lagi pula kamu masih memiliki beberapa kegunaan, kata Qin. Dia mencibir dan segera pergi dari sini mendesak cakram Gyo Qiankun untuk menyembunyikan auranya.
Setelah meninggalkan gua ini, dia memasuki tempat bawah tanah lain di kota kuno yang sunyi. Dan dia tidak sabar untuk melihat harta Jue Xingtian. Qin Chen pergi dengan hati-hati, menyembunyikan auranya dan juga menghapus jejaknya. Qin Chen tahu bahwa tidak hanya orang kuat seperti Jue Xingtian, tetapi juga banyak orang kuat di alam roh kematian. Meskipun tingkat kultivasinya sekarang melawan langit, bagaimanapun juga, dia belum menerobos ranah suci surgawi. Sekarang dia harus tetap menjaga profil dengan rendah untuk menghindari memprovokasi orang lain dan menghindari masalah yang tidak perlu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.